Perjalanan ini dimulai dari waktu saya kuliah di Jerman. Waktu itu saya melihat sebuah kemajuan dalam peradaban karena orang-orang di sana sudah bisa mengelola sampah dengan baik. Mereka memilah-milah sampah, lalu mereka membawa turun sampah itu ke kontainer besar yang ada di setiap rumah untuk selanjutnya diambil oleh petugas sampah. Dan ketika kembali ke sini, saya berkeyakinan bahwa seseorang harus memulai supaya Indonesia juga memiliki pengelolaan sampah yang lebih baik. Kalau buat saya memulai dari sebuah refleksi pribadi ketika saya dulu banyak take away. Jadi saya coba mengumpulkan sampah wadah makanan, styrofoam, mika, dan ternyata dalam seminggu itu tumpukannya banyak sekali. Lalu saya berefleksi kalau satu orang saja menghasilkan sampah sebanyak ini, bagaimana dengan jutaan orang yang ada di Indonesia dan juga di dunia ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chris. Saya Jessica. Kami dari Paroki Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo, Kota Salatiga. Dan saat ini kami sedang berada di tempat tugas saya di Banda Neira, Maluku Tengah. Seperti tadi saya kenalkan, nama saya Chris Tanto Irawan Putra. Saya anak kedua dari 3 bersaudara dari kota kecil Salatiga di Jawa Tengah. Saya termasuk salah seorang yang beruntung karena boleh mengenyam pendidikan S1 sampai ke negara Jerman. Di sana saya tinggal selama 5 tahun, cukup nyaman, stabil, aman secara pendapatan. Tapi saya berpikir seseorang harus kembali. Saya tidak boleh membangun negara orang, tetapi lupa dengan negara sendiri. Saya ingin membantu menjadi bagian dari kemajuan pembangunan yang ada di Indonesia. Saya anak tunggal dari satu keluarga Katolik di Salatiga, dan di Salatiga saya aktif di beberapa komunitas lingkungan hidup seperti Ekoenzim Nusantara, kemudian membantu juga di bank sampah, dan dia bekerja sama dengan Estimba, Gerakan Stop Timbun Barang. Dari situ saya mencoba untuk berkontribusi bagaimana bisa mengajak orang untuk juga peduli terhadap lingkungan. Jadi untuk memulainya, semua orang mungkin bingung karena hampir di segala lini memang rasa-rasanya Indonesia ini butuh perbaikan. Saya mencoba memulai dari edukasi anak sekolah, remaja melalui sebuah galeri sampah yang saya namakan Galeri Ijo Lumut. Jadi itu adalah sebuah pusat edukasi dan generasi daur ulang, menanamkan mindset kepada setiap anak muda di Indonesia bahwa sampah ketika dipilah ternyata memiliki nilai manfaat. Jadi kita bisa membuat kerajinan, mainan, dan mungkin kita bisa melahirkan seniman-seniman yang andal. Karena sedikit sekali sanggar-sanggar yang hari ini mengajarkan kreativitas handmade. Selain itu, saya juga berani menjadi agen pengumpulan sampah elektronik di Salatiga. Karena sampah elektronik ini ada banyak sekali seiring dengan kemajuan zaman. Dan apabila kota kecil Salatiga sudah memulai, saya percaya bahwa kota-kota lebih besar juga dapat memulai. Karena sampah elektronik ini sangat bahaya ketika dia dibiarkan masuk ke TPA. Apalagi kalau bocor ke lingkungan, mencemari tanah, jika dibakar juga akan menimbulkan ledakan dan polusi dari zat kimia. Beda dengan Chris, saya coba memulainya dengan sederhana dari diri sendiri, karena saya percaya bahwa setiap tindakan yang dimulai dari diri sendiri akan jauh lebih berdampak begitu. Dan saya mulai dengan bawa wadah makanan sendiri, bawa tumbler sendiri ketika jajan, dan memang awalnya aneh, tapi dan mungkin untuk beberapa orang itu tidak wajar ketika
tren membawa wadah makanan sendiri ini belum terkenal, itu tidak populer, dan itu membuat saya merasa bahwa ini harus diperkenalkan supaya setiap orang bisa memulai dari dirinya sendiri. Saya mengakui bahwa tantangan terbesar dari kegiatan mengelola sampah adalah karena pelakunya itu semua orang. Jadi kejahatan buang sampah sembarangan itu pelakunya banyak orang, bahkan hampir semua orang. Ini terjadi karena perilaku kita yang memang masih perlu diubah. Peradaban kita barangkali masih belum peduli dengan lingkungan, menganggap bahwa sampah dibuang selesai masalah kita. Kemudian infrastruktur untuk mengelola sampah juga belum maksimal. Seperti kita lihat contohnya pemerintah kota juga masih mengangkut sampah jadi satu, dan hal ini memperlambat proses edukasi kami. Bagaimana orang mau memilah sampah, bagaimana mau orang konsisten dalam memilah sampah. Mungkin hari ini dia memilah, tapi besok lupa lagi. Harus kasih sosialisasi lagi. Tapi kami sadar, dan melalui penugasan-penugasan di Yayasan Bintari ini, banyak teman yang memperkuat juga bahwa memang proses perubahan perilaku itu butuh waktu yang panjang, dan kita tidak boleh menyerah untuk mengedukasi. Masalah sampah adalah masalah semua orang, dan tapi juga banyak orang yang tidak mau repot, masih ingin memilih untuk praktis. Misalnya tidak membawa wadah makanan sendiri, tidak membawa tumbler sendiri, karena memang itu lebih praktis. Tapi kalau kita mau sedikit repot, sebenarnya kita akan bisa mengurangi sampah itu. Jadi mari kita mulai dengan diri sendiri, mari mulai dengan mengubah mindset, dengan lebih mempedulikan lingkungan kita dan juga orang lain, bukan hanya mempedulikan diri kita sendiri. Nah, ini bagian yang paling seru. Jadi salah satu pengalaman yang paling berkesan khususnya adalah ketika waktu itu saya sebagai Direktur Bank Sampah Hidup Salatiga memulai dengan menyetir pickup, mengambil sampah, mengangkutnya ke dalam bak pickup, dan praktek itu boleh saya jalani selama 3-6 bulan pertama. Jadi Senin Jumat saya bekerja, Sabtu Minggu saya angkut sampah. Saya pun dijuluki tukang sampah akhirnya. Tapi hari ini saya beruntung karena saya boleh ditugaskan di Maluku Tengah. Saya boleh bertemu dengan Gunung Api Banda Neira, ya, pemandangan di belakang sana itu. Dan semua ini karena karya, pekerjaan, dan konsistensi saya dalam belajar dan menghidupi semangat untuk mengajarkan pemilahan sampah ini. Jadi saya kesini bukan untuk jalan-jalan seperti banyak orang ingin ke Banda Neira, tapi saya bisa membantu teman-teman di sini untuk boleh menjaga keindahan alam yang dimiliki oleh Maluku ini dengan cara membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri. Buat saya ternyata sampah bisa mempertemukan saya dengan banyak orang, membawa saya ke banyak tempat. Khususnya saat ini saya ada di Banda Neira, satu tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, dan tentunya yang paling istimewa adalah ternyata sampah juga mempertemukan saya dengan pasangan hidup saya. Yang sedang saya temui bukan hanya sampah, bukan hanya tumpukan barang yang kotor, bukan hanya tumpukan barang yang sedang dibuang orang, tapi ini tentang bagaimana kita sama-sama belajar untuk mencintai lingkungan. Dan seperti hashtag kami ketika pernikahan, kaya bersama selamanya, Kristanto dan Jessica, kami berusaha untuk menjalani hidup ini dengan lebih bermakna. Bukan bangun, makan, lalu tidur lagi. Bangun, cari uang, menghabiskan uang, tidur lagi. Tapi bagaimana kita bangun, kita semangat, kita gerakan masyarakat untuk lebih baik, kita lestarikan alam ini, dan itu adalah bentuk kita mencintai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan untuk Indonesia dan untuk bumi yang kita tinggali sebagai rumah kita bersama. Kebersihan itu adalah bagian dari iman kita. Menjaga kebersihan, menjaga lingkungan,
itu saya percaya adalah wujud dari kita membangun hubungan juga dengan sesama, dan tentunya itu bagaimana cara kita memuja dan menunjukkan bahwa kita ini memang anak Allah yang mau menjaga bumi yang sudah dipercayakan kepada kita ini. Untuk menyelamatkan planet ini, tentunya kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa memengaruhi orang ketika kita tidak memperlihatkan itu, ketika kita tidak menerapkan bahwa oh saya juga sudah melakukan ini. Dan saya yakin ketika kita mulai dari diri sendiri, maka orang lain akan juga melihat dan tentunya tergerak untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Dan dari saya, mulai dari hal yang paling kecil. Saya bermimpi suatu hari nanti Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju yang sudah berpikir tentang energi terbarukan, transportasi yang berkelanjutan, dan dari pengelolaan sampah barangkali adalah pintu masuk yang tepat supaya hal kecil bagaimana kita peduli dengan sampah yang kita buang dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sebetulnya merupakan personal ya, kebiasaan masing-masing pribadi, tapi jika dilakukan secara kolektif bersama-sama, maka kami percaya punya dampak yang besar. Satu desa yang warganya bisa memilah sampah bisa menjadi desa yang bersih dan menjadi desa yang lestari dan akhirnya akan dikunjungi oleh banyak orang. Kami Chris dan Yesi, dan beginilah cara kami menjawab apa yang harus kubuat untuk selamatkan planet ini.